juga kadang-kadang menjaga, takut kalau dia hubungin maminya takutnya miminya lagi sibuk atau lagi apa kayak gitu, takut juga nanti. Dulu pernah ada masalah yang sama. Baru-baru ini ada masalah di mana Aurel merasa sulit menghubungi miminya sehingga nulis di media sosial, jawab di Instagram miminya, dan Raul merasa apa sih susahnya WhatsApp langsung, kenapa sih harus ke publik dan segala macam. Dan masalah ini selalu menjadi udah hampir 2 kali ya kejadian ini gitu. Apa memang tidak ada kecocokan antara Bapak Sambung dengan dua anak ini ya? Sebenarnya gini ya, saya lihat sebenarnya anak-anaknya ada hubungin mimi dia, ada menghubungi ibu kandung dia, tapi menjawabnya agak lama. Mungkin ibu kandung dia lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, mungkin lagi ada sedikit pekerjaan, namanya juga akan Idul Fitri ya, jadi banyak yang perlu dikerjakan. Tapi kadang-kadang ibunya sih akan menjawab nanti di saat dia lagi senggang, maunya seperti itu gitu. Ada tanya, ini nggak ada kecocokan ya antara anak sambung dengan bapak sambung? Bagi saya sih bukan tidak ada kecocokan. Intinya begini loh, kadang-kadang yang saya lihat begini, Aurel itu dia tuh pengen ibunya kalau dia tanya ibunya cepat jawab gitu, cepat respon lah begitu. Tapi karena tidak direspon, dia langsung ke Instagram supaya, karena waktu itu ibunya lagi pasang sesuatu di Instagram, dia langsung jawab karena pasti ibunya akan membuka itu dan akan membaca itu begitu. Nah tapi bapak sambungnya tuh pengen begini, jangan dong buat jangan di media sosial bertanya seperti itu, jangan mencari simpatik terhadap penggemar-penggemar kalian atau fans-fans kalian gitu. Maunya bapaknya dia tuh ya udah privasi lah, agak privasi sendiri gitu. Tapi Aurel itu merasa lebih gampang nih, saya kalau ibu saya lagi main Instagram pasti ibu saya baca gitu. Jadi dia mintanya ibunya cepat jawab, jadi dia jawabnya bertanya lewat Instagram gitu. Itu yang saya lihat. Sebenarnya sih anak-anak ini pengennya ibunya cepet jawab, sedangkan ibunya ntar dulu deh, kalau saya lagi santai saya akan jawab gitu. Sebenarnya intinya sih antara mereka ini cuman ada sedikit ego ya gitu, karena Aurel nggak sabar nunggu mamanya pengennya ntar dulu deh, kalau saya lagi senggang, saya lagi santai saya akan jawab, nanti kalau orang lagi sepi-sepi saya akan jawab biar anak-anak pada datang ke rumah, maunya begitu gitu. Tapi Aurel namanya anak-anak masih muda ya, masih ego, jadi pengennya kok lama banget sih ibu saya jawab gitu. Jadi dia pengennya secepat ini ibunya cepat jawab gitu. Namanya juga anak-anak sih seperti itu. Kalau dilihat dari hubungan Aurel Asriel ke Asanti ini kan cukup sangat baik ya. Tapi kenapa ya nggak bisa ke Raul? Apa memang dibatasi oleh si Anang atau Asanti sendiri supaya memang nggak bisa deket seperti Kak Asanti? Saya kasih tahu. Sebenarnya Anang dengan Asanti itu tidak pernah tidak pernah melarang anak-anaknya untuk dekat dengan bapak sambung dia atau ibu kandung dia. Anang pun kadang-kadang bertanya, Asanti pun juga bertanya, Aurel gimana kabar mami kamu, gimana kabar mama kamu gitu. Udah tanya mamamu enggak, mamamu lagi di Jakarta apa enggak, karena mereka orang tua Anang dengan Asanti suka tanya. Jadi tidak ada, saya lihat tidak ada mengkat kok, tidak ada mengkat. Cuman anak-anak aja kadang-kadang
takut ibunya lagi sibuk, jadi dia kadang-kadang mau hubungin takutnya lagi sibuk atau lagi sama keluarga, lagi jalan sama bapak sambungnya kayak gitu. Kadang-kadang mereka juga menjaga gitu. Krisdayanti pun kadang-kadang berpikir takutnya nih anak-anak lagi sibuk, lagi pada ini, kadang-kadang dia juga mau tanya takutnya lagi sibuk atau gimana gitu. Ya ini saya bilang, di antara mereka ini hanya ada kadang-kadang tuh cuma kurang komunikasi aja kok. Kalau mereka saling komunikasi aman-aman aja kok, tidak ada permasalahan seperti ini gitu loh. Mungkin kayak kadang-kadang bapak sambung dia merasa gini loh, sebenarnya bapak sambung dia tuh pengen deket loh sama anak-anak ini, pengen banget deket sama Aurel, sama Azriel, pengen di hati kecil dia tuh pengen deket. Tapi kadang-kadang dia tuh merasa begini, aduh sini nggak enak, takut anak-anak ini masih ada marah, masih ada marah atau merasa masih ada kesel terhadap dia, karena gara-gara dialah bisa hancur rumah tangga orang tuanya. Mungkin selalu ada itu. Sebenarnya orangnya si Rahul pengen banget juga deket kok, pengen deket, nggak ada sih dia nggak mau deket, pengen. Kadang-kadang dia juga merasa aduh ada rasa iri di dalam hati, aduh kok anak-anak bisa deket ya sama Asanti gitu loh. Kadang-kadang Asanti juga berpikir, kok anak-anak bisa deket ya sama ibu sambung dia, kenapa sih sama bapak sambung dia nggak bisa deket. Sebenarnya bisa, tapi kan ini ceritanya beda. Ini laki-laki tuh orangnya gengsi, bukan gengsi sih, dia tuh nggak bisa deket, yang namanya juga laki-laki tidak bisa manja, tidak bisa apa, ya udah dia tanya hai apa kabar begini, cuman gitu. Kalau perempuan kan bisa hai lagi gimana, atau dia anak-anaknya lagi di kamar ditanyain gimana kabarnya, gimana kamu udah makan apa belum. Kalau laki-laki kan pasti canggung, nggak ada bilang laki-laki yang kayak perempuan udah makan apa, kan nggak mungkin gitu. Itu sebenarnya perbedaannya itu aja kok, ini yang saya lihat gitu. Oke, ya kira-kira ada solusinya gak ya untuk permasalahan ini supaya nggak terulang lagi? Ada solusinya nggak sih? Oh ada, anak-anak tinggal gampang kok. Ini tinggal komunikasi lagi kok. Mulailah bapak sambung dia deket dengan Aurel, dengan Azriel. Lama-lama bisa deket kok. Kurang komunikasi aja, kurang deket aja. Sebenarnya itu, cuman mereka ini semuanya gini loh. Semua nih maunya baik-baik loh. Mungkin Aurel, Azriel lama-lama akan lebih mengerti. Saya berharap mereka akan bisa lebih mengerti kehidupan. Kita kan semakin lama kita makin dewasa, semakin lama kita punya rumah tangga, keluarga juga bisa mengerti. Sebenarnya ini namanya takdir. Takdir kenapa? Takdir itu begini, inilah takdir jodoh. Kita kan nggak tahu Allah Ta'ala berkehendak apa. Ternyata di saat rumah tangga yang baik-baik saja, ternyata harus bercerai di tengah-tengah itu. Harus masuk ada sosok orang. Inilah takdir. Takdir kenapa? Takdir bahwa jodoh kita masih ada dengan orang lain lagi. Makanya bercerai, hidup, menikah dengan bapak sambung dia, Rahul. Sekarang Anang menikah dengan Asanti. Itulah namanya jodoh. Inilah takdir kehidupan. Kita nggak tahu. Takdir jodoh tuh kita nggak tahu harus bagaimana, caranya bagaimana. Allah tuh yang menentukan caranya harus begini, caranya harus begitu. Inilah kehidupan. Tapi saya lama-lama anak-anak ini akan mengerti loh, keadaan ini pasti mengerti. Anak-anak juga pengen baik, pengen bagus. Anak-anak juga pengen banget dekat dengan orang, dengan bapak sambung dia sih pengen. Tapi mungkin merasa ada sedikit, namanya juga cowok ya. Kalau cowok tuh kaku. Jadi kalau ada anak yang mungkin dia nggak bisa memanja-manjakan anak-anak tuh nggak bisa. Ini yang saya lihat. Sebenarnya tidak ada satupun Anang atau Asanti untuk melarang anak-anak itu juga nggak ada. Tapi kadang-kadang jujur ya, saya lihat dari unsur ibu kandung dia, Krisdayanti, kadang-kadang dia tuh merasa begini loh, kok anak-anak saya mencuekkan saya, gitu loh. Kok anak-anak tidak pernah memperhatikan saya. Maunya ibunya tuh anak-anak tanya gimana kabarnya, gimana maunya seorang ibu tuh begitu gitu loh. Nah tapi ya namanya kehidupan, inilah hidup. Tapi lama-lama anak-anak akan mengerti kok. Karena anak-anak juga kadang-kadang menjaga, takut kalau dia hubungin maminya, takutnya miminya lagi sibuk atau lagi apa kayak gitu. Takut juga nanti kalau ditanya belum tentu dijawab. Benarnya nanti dijawab kok sama ibu kandung dia. Kenapa? Kadang-kadang kalau dia lagi sibuk dia nggak jawab dulu, nanti setelah dia santai dia akan jawab. Itu yang saya lihat.
rumah tangga sebenarnya mereka ini semua pengen baik loh. Tidak ada loh. Ada yang tanya, Nyai, emang mereka bisa baik nggak sih? Ternyata bisa baik kok, bisa akur kok, bisa. Bila mana ada kemauan, nah, bila mana bisa ikhlas, bila mana kita bisa mengurangi ego kita, gengsi kita, pasti bisa baik. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,